إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 55. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kalian, yaitu kepada orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan amalan yang soleh, la yastakhlifannahum, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan mereka berkuasa kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka juga berkuasa. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berjanji bahwa dia akan mengukuhkan dan mengokohkan agama yang mereka ridhai. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah berjanji akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, mereka beribadah kepadaku saja dan tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Waman kafara ba'da dzalik, dan barang siapa yang setelah itu dia kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kejayaan umat, kemuliaan Islam, dan kemenangan mereka dari musuh-musuhnya itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak akan pernah meleset. Akan tapi ayat ini tidak hanya mengatakan bahwa Allah berjanji, namun juga menerangkan di sana ada syarat dan ketentuan. Maka kewajiban seorang muslim
adalah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan itu jikalau mereka ingin meraih kejayaan Islam dan muslimin dan kemenangan di hadapan musuh-musuh. Maka kapan seorang muslim memenuhi syarat dan ketentuan tadi, maka di tangan Allah lah tanggung jawab untuk memenuhi janjinya. Kewajiban kita adalah memenuhi syaratnya, dan Allah yang akan memenuhi janjinya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kepada ayat yang agung ini, di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ada 3 janji yang Allah berikan. Yang pertama adalah kekuasaan, dan yang kedua adalah berupa keamanan. Adapun yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menukar rasa takut mereka dengan rasa ketentraman dan kedamaian. Lantas apa syarat dan ketentuannya? Syarat dan ketentuannya ada 4. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian. Keimanan yang dimaksud di sini bukan keimanan yang hanya berupa pengakuan yang tidak diikuti dengan keimanan yang benar, melainkan keimanan yang dimaksud di sini adalah keimanan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim. Sebagaimana yang kita dapati dalam ayat lain, Allah menerangkan, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum. Apabila mereka beriman seperti keimanan kalian ini maksud saat turunnya ayat adalah para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw, di situ berarti mereka telah mendapat petunjuk. Jadi orang yang mendapat petunjuk adalah mereka yang beriman seperti keimanan sahabat ridwanullahi alaihim. Dan ini butuh seseorang untuk belajar dan mempelajari al-Islam, untuk dia mencari tahu, dan perkaranya bukan persoalan yang tersembunyi lagi samar. Siapa yang mencarinya dia akan mendapatinya. Nabi mengatakan, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya seperti siang. Tidak ada yang tersesat di kala itu kecuali orang-orang yang binasa. Maka syarat yang pertama adalah keimanan, yaitu keimanan seperti keimanan para sahabat ridwanullahi alaihim. Yang kedua adalah al-amal. Allah berfirman, wa amilus shalihat, dan mereka mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa mengerjakan amalan yang saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, ya, keimanan yang disertai dengan amal, bukan keimanan yang kosong dari amal. Karena iman tanpa amalan adalah iman yang tidak ada bukti. Bagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau benar kalian mencintai aku, maka ikutilah Muhammad. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam
merupakan bukti akan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amal yang harus kita lakukan. Dalam ayat yang tadi kita kutip, Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Barang siapa mengerjakan amalan saleh baik dia laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepadanya pahalanya yang lebih baik dari apa yang pernah mereka kerjakan. Jadi pahalanya enggak seimbang, dia lebih besar dari apa yang kita lakukan di dunia. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang benar dan ikhlas. Dua syarat dari terimanya amalan, yaitu akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Syekh Sa'di dalam tafsirnya terhadap firman Allah tentang ayat yang ada dalam surat Al-Mulk yang berbunyi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, agar dia menguji kalian siapa dari kalian yang paling baik amalannya. Yakni kata Syekh Sa'di, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas artinya semata-mata ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan benar artinya sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang enggak ada aturannya dari kami, maka dia tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ngada dalam urusan agama ini yang tidak ada tuntunannya, maka dia tertolak. Maka ini amal yang dimaksud, yang sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-qiyam bil ibadah, menunaikan ibadah. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku saja. Ibadah yang Allah perintahkan kepada kita bukan ibadah yang terkotori dengan syirik. Saya udah ibadah sama Allah, udah sholat, udah puasa, udah zakat, namun dalam satu kesempatan, dalam keadaan terjepit, sempit dan sulit, dia beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada jin, beribadah kepada demit, beribadah kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, memberikan sembelihan, memberikan nazarnya, dan yang lain sebagainya dari beragam macam ibadah yang semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Ini bukan artinya melainkan untuk beribadah terus orang yang udah beribadah berarti udah menunaikan fungsi dan tugasnya, sedangkan dia di samping ibadah dia kepada Allah, dia juga ibadah kepada yang lain. Bukan itu yang dimaksud, melainkan orang yang ibadahnya hanya untuk Allah SWT. Ya'budunani. Kemudian yang keempat, la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik. Dia meninggalkan kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikan adalah sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah, atau taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan serta menyetarakan selain Allah dengan Allah pada salah satu dari keistimewaan Allah. Apakah itu rububiyahnya, dia sebagai pencipta, pemilik, pengatur. Nah, kalau ada yang mengatakan ada selain Allah yang menciptakan, maka dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ada selain Allah yang memelihara, maka dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang
mengatakan selain Allah juga memiliki, dia kafir kepada Allah. Seperti orang yang mengatakan ada penunggu pantai laut selatan, penguasa pantai laut selatan. Ini sekedar itu, maka dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dalam uluhiyahnya, yaitu hak untuk diibadahi, atau dalam nama dan sifat-sifatnya. Maka siapa yang memenuhi syarat ini, maka tunggulah janji Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Hadirin dimuliakan Allah. Maka tugas kita adalah memenuhi syarat. Sedangkan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Siapapun orang Islam pasti menginginkan kejayaan Islam dan muslimin serta kemenangan umat ini di atas musuh-musuhnya. Mengharapkan Allah Azza wa Jalla memberikan kekuasaan kepada Islam dan muslimin di atas orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul. Sekarang ini sedang ramai isu tentang khilafah. Dan manusia dalam persoalan ini ada dua golongan. Golongan pertama, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam persoalan khilafah. Mereka ingin menegakkan khilafah namun lupa dengan syarat-syaratnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuasaan itu janji yang dia berikan kepada siapa yang memenuhi syaratnya. Kemudian berseberangan dengan itu adalah satu kelompok yang antipati dengan khilafah, sehingga menjadikan khilafah itu sebagai bahaya laten layaknya komunisme, sehingga mereka jatuh kepada jurang kekufuran. Padahal hadirin dimuliakan Allah, khilafah apabila yang dimaksud dengannya adalah at-tabdil, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hambanya mendiami bumi secara silih berganti, menempati bumi secara silih berganti, maka semua manusia, mukmin dan kafirnya, secara bahasa dia disebut khalifah. Allah katakan hal ini dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Wa idh qala Allahu lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku ingin menciptakan di bumi ini khalifah, maksudnya manusia. Maka dengan pengertian ini, bahwa manusia silih berganti mendiami bumi, mereka disebut secara bahasa adalah khalifah, tanpa melihat agama. Karena mana? Khalifah adalah yang mendiami bumi secara silih berganti, generasi demi generasi, umat demi umat. Adapun jika yang dimaksud dengan khalifah adalah pemimpin, al-amir, atau pemimpin besar, atau pada wilayah yang kecil, sesungguhnya setiap muslim adalah khalifah, pemimpin atas apa yang dia pimpin. Karena khalifah dalam pengertian yang kedua, itu artinya naib bagi Allah, wakil Allah dalam menerapkan hukum Allah di muka bumi. Baik dia pemimpin besar seperti presiden, atau khalifah yang agung di masa-masa keemasan Islam dahulu, atau dalam skup yang kecil, seorang ayah di keluarga atau seorang ibu yang mengurus harta suami dan anak-anaknya.
Dalam pengertian yang kedua dia juga disebut khalifah. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan kelak akan ditanya tentang tanggungannya. Al-amiru ra'in, seorang pemimpin negeri, dia bertanggung jawab memimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan kelak ditanya tentang tanggungannya. Warrajulu ra'in fi ahli baitih, dan seorang kepala keluarga penanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan ditanya tentang tanggungannya. Wal mar'atu ra'iyatun, dan bahkan seorang istri itu pemimpin atas harta suami dan urusan anaknya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan kelak dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Maka tidak boleh seorang muslim mengingkari khilafah, antipati dengan khalifah, apalagi sampai menyamakan khilafah dengan ajaran komunisme seperti yang sekarang ini banyak didengung-dengungkan oleh musuh-musuh Islam. Yang wajib bagi kita, sebagaimana yang tegaskan dalam ayat, adalah memenuhi syarat keimanan, beramal soleh, kemudian beribadah kepada Allah, dan meninggalkan kekufuran dan kesyirikan. Itu peran kita, dan peran Allah tinggal memenuhi janjinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufiknya pada apa yang dia cintai dan dia ridai, dan mewafatkan kita sebagai muslimin ahli tauhid, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa orang-orang tua kita, dan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman, dan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan anugerah berupa firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.